Video ini adalah video penjelasan perhitungan bab 4 untuk modul temperatur, yaitu salah satu modul yang ada pada mata kuliah praktikum teknik pengukuran. Nah, eh, seperti yang sudah saya bilang, saya akan membahas hanya perhitungan bab 4-nya saja. Jadi, kali ini saya pinjam laporan punya Brian ya, angkatan 2022. Nah, eh, pada praktikum temperatur itu kita mengukur temperatur tentunya menggunakan tiga alat ukur suhu, tiga alat ukur temperatur. Nanti ketika praktikum akan didapat data seperti ini. Nah, didapat data seperti ini, jadi ini belangko percobaan. Nanti kalian akan mengukur temperatur ruangan, suhunya sekian, misalnya massa air, eh, air yang digunakan kurang lebih 500 mili, dan diukur menggunakan timbangan. Nah, ini satuannya dalam gram, hanya dapat 477,6 gram, sekitar segitu. Nah, berarti apa? Airnya pertama airnya tidak benar-benar 500 mili gitu dan apakah massa jenis airnya betul-betul 1 gram per sentimeter kubik gitu kan. Nah, karena massa jenis itu juga dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh tekanan gitu. Nah, uh, jadi pada saat mengukur massa air kita ukur 3 kali dan didapat nilai kurang lebih segini. Ini dalam satuan gram. Temperatur awal juga kita ukur 3 kali, dapat seperti data yang ada di sini. Termokouple diukur 3 kali, 9 kali maksud saya sampai ke bawah semua ini. Termokouple ada 9 data, infrared juga ada 9 data, air raksa pun ada 9 data. Itu. Jadi data temperatur ini yang akan kita olah datanya. Nah, bagaimana cara mengolahnya itu yang akan saya bahas di video kali ini. Gitu. Nah, kita pinjam laporan punya Brian. Nah, pertama-tama untuk bab 4 yang akan dibahas ada skematik praktikum, saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa sistem ini melambangkan panci isi air. Kita akan memanaskan menggunakan semacam panci air begitu. Heater ini kompornya, pemanasnya. Dari sistem, dari panci yang berisi air tadi, kita akan mengukur masanya. Di sini ada M itu melambangkan ketidakpastian massa. Kita ukur massa 3 kali, seperti yang kita lihat di belangko, kan 3 kali itu mengukur, dan nilainya pun beda-beda. Ya, 3 kali mengukur massa air, nilainya beda-beda. Artinya ada ketidakpastian nilai massa. Uncertainty itu artinya ketidakpastian. Nah, selain itu dari sistem juga kita mengukur temperatur. Kita ukur temperatur mula-mula sebelum dipanaskan. Nilainya pun beda-beda kan? Nilainya juga beda-beda. Ya, nilainya pun di sini beda-beda temperatur awalnya. Jadi ada ketidakpastian temperatur di sana. Ada ketidakpastian temperatur. Nah, ketidakpastian massa dan ketidakpastian temperatur itu akan mempengaruhi nilai kalor. Kenapa? Karena kalor sendiri rumusnya adalah massa dikali kalor jenis dikali beda temperatur. Jadi kalau massanya berubah, temperaturnya berubah, tentunya nilai kalor akan ikut berubah. Gitu juga dengan massa jenis atau rho. Massa jenis itu tadi saya sudah singgung di awal bahwa dipengaruhi oleh tekanan dan juga oleh temperatur, gitu ya. Tentunya dalam modul ini kan modul temperatur. Di sini kami tidak mengukur nilai pressure, tidak mengukur nilai tekanan, tidak mengukur ketidakpastian tekanan, gitu ya. Itu untuk 4.1. Nah, kita masuk ke perhitungan di bagian 4.2. Kita punya timbangan atau yang disebut neraca digital. Tadi kita buka pelanko di sini. Timbangan atau massa air diukur 3 kali. Cara mencari UM, U itu uncertainty, M itu massa. Jadi UM itu artinya ketidakpastian massa. Cara mencari ketidakpastian massa, rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi N. N itu jumlah berapa kali ngukurnya. Dalam hal ini, kita ngukur 3 kali, gitu ya. Jadi masukkan nilai maksimum dikurang nilai minimumnya dibagi 3. Lalu didapat nilai UM sekian, begitu. Lalu berikutnya ada M, ada garis lurus di atas. Ini bacanya bar, artinya rata-rata. M bar, rata-rata nilai M. Ya, cara mencari rata-rata tinggal dijumlahkan saja semua nilai massanya dibagi ada berapa mereka, ada 3 gitu ya, jumlahkan semua maka didapat rata-rata nilai massa sekian. Nah, nilai XM-nya adalah nilai rata-rata si M tadi plus minus dengan ketidakpastiannya dengan UM begitu. Nah, nanti didapat sampai ke sini. Nah, saya harap sampai sini sudah jelas. Ini satuannya dalam gram, ingat ya dalam gram. Nanti harus dikonversi ke kilogram. Nah, yang tadi dibahas adalah perhitungan untuk timbangan alat ukur massa. Ini modul temperatur, jadi saatnya kita masuk ke alat ukur temperatur yang pertama yaitu termokouple.
perlu saya ingatkan bahwa kita punya 3 alat, termokopel, infrared, dan termometer air raksa. Kita mau tahu nih, dari 3 alat tersebut yang paling teliti itu yang mana. Gitu ya. Jadi kita akan menghitung data temperatur untuk termokopel. Nah, ada huruf T, ada garis lurusnya, bacanya bar, artinya rata-rata nilai T. Cara mencari rata-rata ya tinggal dijumlahkan. Dari belangko ini, semua yang suhunya termokopel dijumlah. Lalu dibagi 9, karena ya jumlah mereka kan semua ada 9. Nanti didapat nilai rata-rata temperatur untuk termokopel ya 65,59 Celcius. Lalu kita mencari UT. U itu uncertainty, T-nya itu temperatur. Jadi artinya UT itu ketidakpastian temperatur gitu. Nah, rumusnya seperti ini, sigma mutlak dari TI dikurang T bar dibagi M. Jadi kita menjumlahkan nilai mutlak dari temperatur pertama dikurang rata-rata. Lalu nilai mutlak dari temperatur kedua dikurang rata-rata. Ditambah nilai mutlak dari temperatur ketiga dikurang rata-rata dan seterusnya. Jadi kita lihat nih belangkonya. Untuk termokopel, data yang pertama kan 58,5 nih. 58,5. Masukkan sini, 58,5 dikurang rata-ratanya kan ini, 65,59. Itu dimutlak. Ditambah, data kedua berapa? 63,5. Masukkan sini. Dikurang rata-ratanya berapa? 65,59. Masukkan sini. Dimutlak juga. Dan seterusnya, sampai 9 data itu semuanya masuk. Lalu dihitung. Semuanya dibagi 9, dihitung, nanti dapat nilainya 2,12 derajat Celcius. Jadi untuk termokopel nilai temperaturnya, nilai XT-nya adalah T rata-rata ditambah ketidakpastian temperatur ini 65,59 plus minus 2,12 Celcius gitu. Itu untuk termokopel. Untuk perhitungan temperaturnya termokopel. Sekarang kita mau menghitung nilai kalor dari si termokopel tadi. Nah, sebelum itu kita perlu menghitung rata-rata temperatur awal. Ini di belangko ya, temperatur awal kan ada 3, kita jumlahkan dibagi 3, itu rata-rata. Dapat rata-ratanya sekian. Nah, saya juga tadi sudah bilang di awal bahwa rumusnya kalor adalah MC delta T. M itu massa, satuannya dalam kilogram. C itu kalor jenis, satuannya dalam joule per kilogram Celcius. Ya, lalu delta T itu adalah perbedaan temperatur. Delta T itu temperatur akhir dikurang temperatur awal. Maka itu tadi kita cari dulu temperatur awalnya, ya. Masanya dimasukkan yang mana? Masukkan yang nilai rata-rata. Nah, yang ini, yang rata-rata. 477,63, tapi diubah ke kilogram. Jadi 0,47763 kilogram dikali massa jenis untuk air adalah 4200 joule per kilogram Celcius. Jadi massa tadi diubah ke kilogram karena menyesuaikan dengan nilai C-nya ini kan dalam kilogram. Dalam joule per kilogram Celcius gitu. Delta T, rata-rata suhu akhir dikurang rata-rata suhu awal. Ini 655,59 adalah rata-rata suhu akhir. Yang ini. Nah ini. Ya ini ditandakan. Ya ini adalah rata-rata suhu akhirnya si termokopel. Dimasukkan ke sini rata-rata suhu akhir dikurang rata-rata suhu awal. Ini rata-rata suhu awal. Itu. Tinggal dihitung saja. Konversi dari joule menuju kilojoule dibagi 1000. Lalu kita menghitung UQ. U itu uncertainty. UQ berarti uncertainty kalor. Ya mau dibilang Q atau Q sama aja lah. Nah ini rumusnya adalah menggunakan turunan parsial. Ya, ini baca do itu turunan parsial. Do Q per do M. Jadi turunan parsial kalor terhadap massa. Rumusnya kan MC delta T. Kalau massanya hilang diturunkan, anggap saja ini hilang, sisanya adalah C dan delta T. Ini C-nya kecil ya, Brian. C kecil, karena C besar sama C kecil itu beda. C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu kalor jenis. Nah, ini. Jadi turunan parsial dari kalor terhadap massa sisanya adalah C delta T. UM-nya kan tinggal salin saja di sini. Lalu turunan parsial kalor terhadap ini temperatur, Brian. Theta atau temperatur sama saja. Nah, jadi turunan parsial kalor terhadap temperatur. Jadi ininya anggap aja hilang. Sisanya adalah M sama C. Begitu. UT-nya kan tinggal salin. C itu tadi sudah dibilang kalor jenis. Nilainya untuk air adalah 4200 joule per kilogram Celcius. Delta T itu adalah selisih suhu akhir dikurang suhu awal. Ini ya, selisih suhu akhir dikurang suhu awal. Lalu untuk UM ini yang mana? Jangan lupa UM itu yang di awal sekali. Ini UM.
Nah ini 0,003 itu dalam gram. Jangan lupa diubah ke kilogram seperti Brian nih. Betul. Lalu ditambah nilai massa, lagi-lagi masukkan massanya, C-nya, UT-nya kan ada tadi. Nih UT-nya tinggal dimasukkan lagi, dihitung nanti dapat sekitar segini. Nah, jadi nilai kalor untuk si termokopel itu sekitar 70 rata-rata nilai kalornya di plus minus dengan ketidakpastian nilai kalornya gitu. Jadi untuk perhitungan termokopel selesai sampai sini. Kita hitung duanya tadi ya. eh, Temperaturnya dan juga kalornya. Itu baru untuk termokopel. Tapi alat ukur kita kan bukan cuma termokopel, kita punya infrared dan juga punya si satu lagi adalah air raksa, termometer air raksa. Ya kalian lakukan perhitungan dengan cara yang sama persis, hanya beda datanya saja. Ya kan ini untuk infrared, cari lagi rata-ratanya berapa, UT-nya berapa, lalu ya kan XT-nya berapa, lalu temperatur awal kan selalu sama nih. Nilai kalori berapa dicari, nilai ketidakpastian kalori berapa dicari, lalu mereka di plus minus. Gitu. Air raksa juga sama, rata-ratanya berapa, ketidakpastiannya berapa, lalu di plus minus gitu. Nilai kalornya, kalori cari berapa, ketidakpastian kalornya juga dicari berapa, lalu di plus minus gitu ya, sama persis ya. Jadi 4.2 saya harap sudah jelas. 4.3 kita mencari nilai ketidakpastian massa jenis. Rumusnya ini PVNRT. Rho itu ini rumus juga. Rho adalah massa dibagi volume. N itu apa? Bukan jumlah berapa kali ngukurnya ya, beda. Kalau di atas iya, tapi di sini N dalam konteks rumus gas ideal ini adalah N ini jumlah mol. Di stoikiometri kita ingat mol itu rumusnya adalah massa dibagi mR. mR itu apa? mR itu molekul relatif. Jadi rumus ini diturunkan sedemikian rupa. Ini N-nya dibuka jadi massa bagi mR. Lalu ada massa, ada volume. Bisa berubah jadi rho. Gitu ya. Singkat kata terbentuk rumus seperti ini. Rho sama dengan pressure dikali mR dibagi RT. R itu tetapan gas ya, jangan sampai salah. Nah, mR itu berapa mR-nya? Dalam hal ini yang kita ukur adalah kan air. Air itu senyawa kimianya H2O. Jadi kalau kita ingat-ingat di tabel periodik hidrogen, nilai atom relatifnya itu 1. Oksigen atom relatifnya itu 16. Jadi kalau H2O totalnya molekul relatifnya ya 18 gitu. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi nanti jangan sampai kalian kalau di sidang sama dosen ditanya, ini 18 dari mana kan ada asal usulnya nggak sembarangan. Oh dari asisten 18 kan nggak bisa begitu. Kalian harus paham 18 ini dari molekul relatif air karena senyawa kimia air H2O gitu ya. Nah ini nilai UP atau uncertainty pressure dianggap 1% misalnya. Karena kan saya yang bilang tadi di awal bahwa kita nggak mengukur tekanan. Ya. Nah ini rumusnya. Kita mau mencari rho per rho yang di sebelah kiri ini. Ini rumusnya tinggal dimasukkan saja. Nah di sini ada P dibagi rho RT. Nilainya berapa? Sedangkan kita punya persamaan rho RT dibagi P sama dengan 18. Ini dimasukkan ke sini bagaimana? Ini kan hubungannya terbalik nih. Rho RT dibagi P. Sebelah sini P bagi rho RT. Terbalik kan? Berarti, nah saya tanya seperti ini ketika praktikum banyak sekali angkatan 22 yang bingung. Angkatan 21 juga ada yang bingung, tapi saya rasa 21 lebih sedikit ya yang bingung ya daripada angkatan 22. Nggak apa-apa. Ini karena perubahan kurikulum, karena praktikum ini kan harusnya semester 3, tapi angkatan 22 sudah ambil di semester 2. Nggak apa-apa. Jadi ini tinggal dibalik saja kan. P rho R, P dibagi rho RT, kita datanya punyanya rho RT dibagi P. Kalau rho RT dibagi P nilainya 18, berarti P dibagi rho RT adalah 1 per 18. Tinggal dibalik, karena 18 ini kan sebenarnya 18 per 1 nih. Ketika dibalik, jadinya 1 per 18, gitu ya. Jadi ini tinggal disubstitusi menjadi 1 per 18. Nah, ini seperti Brian, 1 per 18. UP-nya tinggal masukkan 1%, tapi 1% itu kan artinya 1 per 100. Jadi dimasukkan 0,01. Pressure-nya supaya mudah kita anggap 1 atmosfer. 1 ATM gitu. Nah, lalu ini kan sama ya, kita ganti 1 per 18 juga gitu. Nah, UT per T-nya pakai yang mana? Dalam hal ini sebenarnya bebas kalian mau pakai UT per T dari si termokopel, infrared atau air raksa boleh. Tapi ini Brian pakainya yang termokopel. Jadi ini kan 2,12 ini UT-nya termokopel, coba kita ingat-ingat. Nah iya, ini kan UT-nya termokopel nih, ini termokopel punya nih, tuh. Dan juga temperatur rata-ratanya si termokopel 65,59. Nah ya kan?
2,12 dibagi 65,59. Ini adalah UT dibagi T rata-ratanya termokopel. Jadi tinggal dihitung saja, mendapat nilai ketidakpastian massa jenis 0,1884%. Itu sampai 4,3, sudah 15 menit. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah persentase kesalahan relatif setiap pengukuran ya. Jadi, di sini untuk timbangan atau neraca digital, kan kita mengukur 3 kali. Pengukuran ke 1, 2, sampai 3. Hasil ukurnya, ya ini, dari belangko tadi ya, jangan lupa. Ini kok hilang terus ya? Dari sini. Dari sini hasil ukurnya. Dari sini, masa airnya kan ada 3. Nah, absolute error itu dapat dari mana absolute error? Ini digabung saja ya. Gabung saja. Nah, absolute error itu rumusnya adalah setengah dikali toleransi. Ini berarti tulis, nah ini ya. Di lampiran calculation sheet, perhitungan absolute error itu rumusnya setengah dikali toleransi. Karena ini neraca digital, toleransinya untuk neraca digital adalah UM. Karena kan neraca digital ngukur massa. Tapi kalau nanti alat ukurnya thermocouple misalnya, kan dia ngukur temperatur tuh. Berarti absolute errornya setengah dikali UT. Kalau air raksa gimana bang? Air raksa kan ngukur temperatur, berarti setengah dikali UT. UT-nya air raksa tentunya. Gitu ya. Jadi jangan dihafal, tapi kalau kalian tahu bisa lebih mudah. Tinggal dimasukkan, setengah dikali UM-nya berapa tadi, masukkan, nanti didapat absolute error segini. Itu rumus untuk absolute error, ini rumusnya. Sampai sini. Ya, masalah UT atau UM nanti tergantung alatnya. Lalu rumus untuk mencari RE atau relative error adalah si absolute error tadi dibagi dengan hasil ukur. Measurement result itu hasil ukur. Kalau hasil ukurnya ada 9, ya masukkan 1 sampai 9. Kalau mengukurnya 3 kali kayak si timbangan, berarti ya masukin RE-nya nanti dapat 3 tuh. 1, 2, 3. Hasil ukurnya kan ganti-ganti nih. Hasil ukur pertama, kedua, ketiga. Gitu ya. Kalau thermocouple kan mengukur 9 kali. Berarti ini diganti terus sampai pengukuran ke-9. Nanti RE-nya bakal ada 9. Gitu. Nah, percentage relative error. Ini juga mudah. Tinggal RE dikali 100%. Sama ya, kalau misalkan thermocouple ya bakal ada 9. Timbangan cuma ada 3. Gitu. Seperti ini perhitungan dilakukan di lampiran ya. Lalu hasil perhitungan di lampiran tadi itu masuk ke bab 4. Masuk ke tabel ini gitu. Jadi timbangan hasil ukurnya sekian, absolute errornya sekian. Namanya absolute error pasti cuma satu, absolute. RE kita review ya. RE itu cara mencarinya adalah absolute error dibagi dengan hasil ukur. Gitu. Dapat nilainya segini. PRE adalah si RE dikali 100%, dapat nilainya segini. Lalu lakukan terus untuk perhitungan bawahnya juga. Dan ini di rata-rata, dapat rata-rata segini. Jadi untuk neraca digital atau timbangan, itu rata-rata persen errornya ya 0,00345% gitu. Ya, lakukan terus cara yang sama untuk menghitung alat lainnya, thermocouple misalnya. Ada 9 hasil ukurnya. Absolute errornya dicari, caranya setengah dikali UT, karena thermocouple adalah alat ukur temperatur, maka dia punyanya UT, bukan UM. Jadi AE setengah dikali UT. RE adalah si AE dibagi dengan hasil ukur. Lakukan terus. PRE adalah ini dikali 100% gitu. Ini dikali 100%. Ini pembulatan ya 182. Ini kan 17 ini kalau dibulatkan 2 gitu maksudnya. Ini pembulatan saja. Nah, ini di rata-rata juga dapat segini. Lalu ya lakukan semua untuk infrared, untuk air raksa juga gitu. Lalu terakhir kita subbab 4.5 dibuat tabel terakhir yaitu semacam rangkuman. Jadi untuk neraca digital rata-rata berapa, thermocouple rata-rata berapa, air raksa berapa. Dari sini saya mau kalian tarik kesimpulan, alat apa sih yang paling teliti? Dari alat ukur temperatur yang kita pakai, alat ukur temperatur mana yang paling teliti? Caranya bagaimana? Ya melihat nilai rata-rata PRE yang ada. Rata-rata PRE itu adalah persen relatif error. Kalau angka errornya gede, itu bagus apa jelek? Ya kan jelek ya. Kita mau error tuh sekecil mungkin. Jadi kalau dilihat dari 4 alat ini, yang errornya paling kecil, timbangan, neraca digital. Berarti dia yang paling teliti.
Tapi apa kan pertanyaan saya tadi alat ukur temperatur mana yang paling teliti? Apakah timbangan alat ukur temperatur? Bukan ya. Timbangan ya untuk mengukur massa. Alat ukur temperatur itu termokouple, infrared, dan juga air raksa. Ada 3. Jadi dari 3 alat ini, alat mana yang paling teliti? Dari 3 ini yang paling teliti yang mana? Ya kita tinggal lihat yang paling kecil yang mana. Oh, yang paling kecil adalah termometer air raksa dengan persentase kesalahan atau persentase error hanya 1,614%. Termokouple sedikit lebih besar, 1,624. Infrared lebih besar lagi, 1,7%. Jadi kalian tarik kesimpulan. Ini seperti Brian tarik kesimpulan, betul termometer air raksa yang paling teliti. Gitu. Itu ya untuk bab 4, seperti itu saja. Jadi mudah-mudahan video ini bisa jadi acuan untuk praktikan angkatan 23, mungkin nanti 24, 25, dan seterusnya. Walaupun nanti asistennya sudah ganti, ya video ini saya harap masih bisa menjadi referensi perhitungan. Ya, cuma nanti kalau ada perubahan, ya menyesuaikan asisten yang baru yang akan melanjutkan. Gitu, khususnya untuk modul temperatur. Nah, perhitungan ini saya sarankan kalian mengerjakan tidak dengan cara manual, karena ini banyak perhitungan yang sebenarnya mengulang ya, kayak RE adalah AE dibagi ini, terus AE bagi ini, terus sampai 9 kali. Kalau dihitung manual pakai kalkulator, ngetik sendiri kan capek. Jadi saya sarankan kalian menggunakan program Excel seperti ini. Ya tidak harus buat program full, tapi setidaknya perhitungannya bisa pakai Excel gitu loh. Jadi kalau ini saya sendiri saya sudah buat, ini saya buat sendiri. Asisten sebelumnya angkatan 2018 yang mengajar saya, beliau juga punya programnya. Beliau menawarkan untuk saya udah pakai program yang sudah jadi saja. Cuma saya bilang terima kasih bang, saya mau coba buat sendiri. Gitu. Ya ini kalian nanti untuk asisten berikutnya, kalau mau file ini saya kirim boleh, kalau mau buat sendiri juga boleh, lebih bagus. Jadi ini kan seperti belangko tadi ya, saya buat. Jadi nanti tinggal ganti-ganti angka di sini, jawabannya sudah langsung keluar semua. Sudah ada perhitungannya, sudah ada programnya di sini. Sudah ada programnya, jadi kelihatan nih. Untuk datanya Brian tadi, bisa langsung kelihatan. Yang paling teliti adalah termometer air raksa. Langsung keluar di sini kan. Nah, ini ada programnya ya. Jadi kalau ini saya ganti misalnya 2. Kalau alatnya paling teliti berubah jadi termokouple. Terus nggak yang paling kecil termokouple? Kalau termokouplenya ganti jadi 0,5. Ya tetap termokouple, dia paling kecil. Ini diganti 0,1 baru berubah ke infrared. Nah kan, gitu ya. Jadi ini mau dibuat program sendiri boleh. Kalian mau yang paling penting ini perhitungan AE, RE, dan PRE itu pakai program saja biar lebih cepat. Seperti ini, kan tinggal pembagian. Absolute error itu kan setengah dikali UM gitu ya. Jadi misalnya AE di sini UM misalnya 10 UM-nya. Cara mencari AE adalah 0,5 dikali UM. Ini hasilnya 5. Lalu kalau RE gimana cara mencarinya? Sama dengan absolute error dibagi hasil ukur termokouple yang ini misalnya. Kan keluar nih. Ini kita tinggal tarik aja terus sampai ke 9. Ya misalnya begitu. Tapi kan nilainya berubah nih. Yang ini betul betul ya. AE dibagi hasil ukur pertama. Kalau yang bawahnya, nah ini kan berubah. Harusnya kan dia tetap di atas. Caranya gimana? Caranya ini diberi lambang dolar. Gitu. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, maka angka sudah berubah. Ini kan yang paling sini pun harusnya dia tetap mengotakis yang kelima. Gitu ya. Yang ini, nah dia tetap sampai sini. Gitu. Ini kalau ditarik lagi sudah nggak bisa nih. Nah, kan ada 0. Gitu. Jadi saya sarankan kalian membuat perhitungan menggunakan Excel gitu. Berapa menit nih video? 25 menit. Oke, saya rasa sudah cukup. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk modul temperatur, terkhusus bagian perhitungan bab 4. Gitu ya. Saya harap video ini bisa membantu praktikan angkatan 22, 23, dan seterusnya, dan juga bisa menjadi referensi untuk asisten berikutnya yang akan melanjutkan di lab pengukuran, khususnya modul saya, modul temperatur. Gitu. Sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.